لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما قدم من الذنب وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أذهب عنكم الرجل والطغى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hari ini takbir dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir yang disuarakan oleh hampir 2 miliar umat manusia ini menyeruak di setiap sudut kehidupan, di rumah, di surau, di masjid, di lapangan, di kampung-kampung dan di kota-kota, bahkan di seluruh pelosok negeri umat Islam. Kumandang takbir dan tahmid ini sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya meraih fitrah, kesucian diri melalui mujahadah, perjuangan lahir dan batin, dan pelaksanaan amal ibadah selama bulan suci Ramadan yang baru berlalu. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, selanjutnya pasca meraih kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah dicapai, atau merayakannya dengan penuh sukacita? Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola atau kompetisi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia atau penuh dengan kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial setelah 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual, selama Ramadan, umat muslim telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, beriktikaf di masjid dan sebagainya. Sudah seharusnya jika melalui bulan Ramadan ini atau bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci ini berlalu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin, coba kita cermati ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba takwa, yaitu orang yang mematuhi segala bentuk perintah agama dan menjauhi semua larangannya. Itu baru dengan puasa saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang matang. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu, apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama Ramadan, sudah selesai begitu saja? Tidak.
kita harus menanamkan prinsip khauf dan roja. Khauf adalah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, sehingga kita tidak terlalu puas dan berbangga diri dengan pencapaian ibadah yang telah dilakukan. Sementara roja adalah sikap optimisme bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kasih sayangnya pasti mau menerima amal ibadah yang kita lakukan. Saat Ramadan berlalu, kita pun harus menerapkan dua sikap ini secara proporsional atau berimbang. Orang yang ibadah tidak didasari sifat khauf akan terlalu percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukannya, sehingga dikhawatirkan merasa cukup dengan amal yang telah dilakukan. Sementara sifat raja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah menerima ibadah yang telah kita perbuat, sebab Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan, setiap selesai berbuka puasa, seyogyanya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, juga berharap bahwa Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan murkanya. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa tidak saja ibadah yang mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sejatinya kita sedang digembleng akan memiliki rasa empati yang amat tinggi, sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah sangatan terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat, bahkan untuk memakan esok harinya masih bingung harus mencari kemana lagi. Kaum muslimin, saat Idul Fitri tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa, karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Sudah seharusnya puasa yang kita kerjakan akan membentuk kita menjadi hamba-hamba yang peka sesama saudaranya. Dalam pandangan Islam, salah satu indikator kualitas kepribadian seseorang adalah seberapa besar kehadirannya mampu memberi manfaat kepada sesamanya. Atau dalam bahasa lain, semakin besar kemampuan seseorang memberikan manfaat kepada orang lain, maka semakin unggul pula kualitas keberagamaannya. Di kehidupan ini, tidak semua orang terlihat sukses, bahkan sebaliknya banyak yang sengsara. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, an Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal lain yang perlu kita sadari adalah merupakan sunnatullah bila dinamika kehidupan diwarnai dengan susah dan senang, datang dan hilang, peluang dan tantangan, tangis dan tawa, anugerah dan musibah yang acap kali menghiasi perjalanan hidup ini. Di pemilu kemarin saja ada yang menang dan banyak yang kalah. Ada yang masih mempertahankan kedudukannya dan ada yang harus digantikan oleh orang lain. Itulah yang namanya kehidupan.
Orang bijak menyatakan kehidupan laksana roda berputar, sekali waktu bertengger di atas, waktu lain tergilas di bawah. Kehidupan laksana samudra yang tak pernah sepi dari deburan gelombang. Segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang abadi, apalagi yang dapat disombongkan. Boleh jadi kemarin sebagai penguasa, sekarang hidup di balik jeruji penjara. Kemarin bergelimang harta, saat ini miskin papa. Kemarin mereka yang kita cintai masih berkumpul bercengkrama, saat ini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Itulah lingkaran roda kehidupan, dan kita semua sedang berputar bersamanya. Sungguh betapa amat lemahnya manusia di hadapan kuasa Tuhan. Untuk berhadapan dengan satu makhluk sangat kecil seperti yang terjadi beberapa tahun kemarin, yang kita kenal dengan virus corona, meski dengan segala kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini, toh nyatanya tidak berdaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa juga mengajari kepada kita akan makna kehidupan. Kita tak boleh hanyut dalam godaan dan glamornya kehidupan dunia yang menipu dan fana ini. Seperti seekor semut yang menceburkan diri ke dalam tetesan madu agar dapat menikmati sepuas-puasnya. Apa yang kemudian terjadi? Tubuh mungilnya malah tenggelam penuh madu, kakinya lengket dengan tanah, dan tentu saja tidak dapat bergerak. Dia terperangkap hingga mengakibatkan kematiannya. Malang niam nasibnya. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan mereka yang berlindung dalam mencarinya. Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan singkat yang hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi segala macam ujian, dan hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang kuat. Kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, dan kadang kita pun tak sadar bahwa perjalanan ini membutuhkan bekal yang sangat memadai. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan para penghuni kehidupan dunia ini laksana seorang pelaut yang sedang mengarungi samudra. Satu tarikan napas bagaikan satu rempuhan dayung. Cepat atau lambat, hidup yang ditumpangi akan mengantarkannya ke pantai tujuan. Dalam perjalanan itu, setiap nahkoda berada di antara dua kecemasan, antara mengingat perjalanan yang sudah dilewati dengan rintangan angin dan gelombang yang menerjang, dan antara menatap sisa-sisa perjalanan yang masih panjang, di mana ujung rimbanya belum tentu dapat mencapai keselamatan. Tamsil tentang kehidupan ini hendaknya mengingatkan agar kita senantiasa berupaya memanfaatkan umur yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Usia yang masing-masing kita miliki pasti akan tetap menghadapi tantangan, ujian, dan selera kehidupan dunia yang menggoda. Karenanya kita harus tetap mawas diri dan tidak terbuai dengan nafsu angkara murka yang suatu saat dapat menjerumuskan kita dalam limbah kenistaan. Ali bin Abi Thalib mengumpamakan dunia ini adalah seperti ular, lembek bila disentuh, tetapi racunnya sangat membunuh. Anak kecil yang tidak mengerti suka sekali menyentuhnya, sedangkan orang yang cerdik lagi pandai berhati-hati terhadapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita semua agar tergolong hamba-hambanya yang mampu meraih sertifikat kefitrahan di hari kemenangan yang agung ini, sehingga kita layak mendapatkan penghargaan minal aizin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul basir. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
تسليما Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarakum amman nahad. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wal baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man kadal muslimin wa damir a'da'id din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'na bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhakara minha wa ma batan an balani Palestin khassa wa sa'iril muslimin muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat insyaallah. Iya, amin. Allahumma shalli. Banyak kesalahan. Bilang lagi kesalahan. Allahumma shalli ala
Bapak dulu. Waktunya sedikit dulu. Ya. Panggil Ahmad. Mas mana Ahmad mas?